فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an. Insyaallah taala mulai pagi hari ini kita akan bacakan sebuah kitab yang sangat mulia, yaitu mengenai 6 ilmu usul, 6 dasar-dasar pokok untuk bisa mengetahui barakallahu fikum hukum-hukum syariat beserta dalilnya, yaitu ilmu usul, yang mana ini termasuk ilmu alat, wasilah, perantara agar seorang bisa mengetahui hukum-hukum syariat ini beserta dalilnya. Misalkan hukumnya wajib, dalilnya mana? Dalilnya ini. Hukumnya sunnah, dalilnya mana? Dalilnya ini. Hukumnya haram, kenapa haram? Karena ini. Itu semua dipelajari dalam usul. Dan disebutkan dalam syarah-syarah yang ada barakallahu fikum betapa banyak orang yang hafal Al-Quran, hafal as-sunnah, karena belum mempelajari ilmu usul, dia tidak bisa mengeluarkan hukum yang syar'i yang bersumber dari dalil tersebut, karena belum memiliki kaidah usul tadi. Nah, fungsinya kaidah usul ini barakallahu fikum agar menghantarkan seseorang bisa istinbat, mengambil hukum, paham ya? Nah, barakallahu fikum menetapkan hukum dari 2 sumber, Al-Quran dan As-Sunnah diantaranya. Paham ya? Misalkan dengan adanya lafaz misalkan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan sekali-kali mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kalau kita telusuri ada 2 hukum. Haramnya mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dan wajibnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita tahu? Dari kaidah usul. Apa mana kaidahnya? Wa'budullaha. Wa'budu fil amr. Nah, kaidah usulnya apa? Al-aslu fil amr yadullu 'ala wujub. Pada asalnya yang namanya perintah menunjukkan wajib. Berarti wajib beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahu akhirnya kan? Mana dalil yang menunjukkan wajibnya beribadah kepada Allah taala? Dalilnya adalah firman Allah taala wa'budullaha wa'budullah. Mana sisi pendalilannya? Sisi pendalilannya adalah ini perintah amr. Perintah dari mana? Perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kaidahnya al-aslu fil amri yadullu al wujub. Itu di usul dibahas. Kaidahnya apa? Pada asalnya yang namanya sebuah perintah itu menunjukkan wajibnya perbuatan tersebut. Kemudian ada timbul pertanyaan lagi. Apakah berbuat syirik itu haram? Haram. Dalilnya mana? Dalilnya firman Allah taala, "Wa la tusyriku bihi syai'a." Dan jangan kalian sekali-kali berbuat kesyirikan kepada Allah taala dengan sesuatu apapun. Dari sisi mana pendalilannya? Dari sisi mana pendalilannya? Barakallahu fikum, kita katakan di sini ada kaidah usul. Mana kaidahnya? Nahi. Perhatikan, la tusyriku, larangan kan? Wal aslu fil nahyi yadullu 'ala tahrim. Penting, berarti kan penting sekali ilmu usul itu. Sebagai wasilah perantara untuk lebih jelas dan juga lebih gamblang dan orang itu mampu untuk mengeluarkan apa? Hukum-hukum syariat dari dalilnya. Paham ya itu ya? Nah, barakallahu fikum, dari sumbernya Al-Quran As-Sunnah. Al-Quran sudah punya, As-Sunnah sudah punya, tapi kalau dia tidak bisa mengeluarkan hukum dari situ berarti kan belum bermanfaat, seakan-akan itu loh. Dalam arti masih kurang itu loh. Nah, paham ya? Ayo. Dengan kaidah tadi kita akan bisa mempelajarinya nanti. Barakallahu fikum. Nah, itulah ilmu usul. Nah, kitab yang kita baca ini adalah kitab Al-Usul min Ilmil Usul. Nah, risalah yang ringkas berkaitan masalah usul fikih yang dikarang oleh Syekh Al-Alama Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ini yang kita baca matanya. Beliau masih memiliki syarah yang tebal. Paham ya? Sehingga kalau mau istilah mutalaah, mau memperlebar atau memperluas wawasan, bisa. Nah, barakallahu fikum, baca matanya kemudian diperluas sendiri dengan baca syarahnya. Paham ya? Yang penting kita sekarang bagaimana caranya memahami matan yang sangat ringkas ini dan juga bisa menerapkannya. Karena penting berkaitan masalah apa? Masalah usul fikih ini. Nah, barakallahu fikum. Nanti di sana ada kaidah fikih juga. Ada qawaid fiqhiyah, kaidah-kaidah fikih yang perlu kita perhatikan juga.
Nah, barakallahu fikum. Nah, bagaimana cara mengetahui kaidah secara umum? Misalkan sana ada al-umur bimaqasidiha, seluruh perkara tergantung dengan tujuan dan niatnya. Kemudian al-yaqin la yazul bisyak, keyakinan itu tidak bisa hilang dengan keraguan. Kemudian la-dharar wala-dirar, tidak boleh membahayakan diri sendiri, tidak pula membahayakan orang lain. Kemudian al-'adah al-muhakkamah. Nah, al-'adah al-muhakkamah, kebiasaan yang dijadikan hukum. Kemudian apa? Al-masyaqqah tadribut taysir. Yang namanya perkara yang beratkan itu akan mendatangkan kemudahan. Itu semua dibahas dalam kaidah fikhiyah. Kaidah-kaidah fikih, paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kemudian para ulama menyebutkan di sana barakallahu fikum, mana yang didahulukan, belajar fikih dulu atau belajar kaidahnya dulu? Pendapat yang sahih barakallahu fikum, karena manusia butuh dengan fikihnya, sehingga mau tidak mau dia lebih dikedepankan atau dianjurkan untuk belajar fikihnya. Adapun usulnya ataupun kaidahnya bisa diiringi dengan berjalannya waktu. Paham ya? Kalau dia belajar kaidahnya dipelajari pertama kali atau usulnya, nanti dia nggak tahu bagaimana sholat, tidak tahu bagaimana wudu, tidak tahu bagaimana taharah misalnya. Paham itu ya? Karena itu nggak dibahas dalam apa? Tidak dibahas dalam barakallahu fikum secara detail dalam ilmu usul atau ilmu qawaidul fiqhiyah, tapi dibahas dalam ilmu fikih. Sehingga para ulama menyatakan bahwasanya barakallahu fikum fikih itu lebih dikedepankan. Paham ya? Dipelajari fikih, dengan berjalannya belajar fikih tersebut, diiringi pula ilmu usul fikih, diiringi pula ilmu qawaidul fiqhiyah. Karena kaidah-kaidah fiqhiyah cuma 5 yang paling besar itu. Al-qawaidul fiqhiyah cuma 5 yang paling besar. Al-umur bimaqasidiha, al-masyaqqah tadribut taysir, al-yaqin la yazul bisyak, la dharar wala dirar, al-'adah al-muhakkamah. Al-'adah muhakkamah itu. Paham ya? Adat istiadat yang dijadikan hukum. Paham ya? Nah, 5 ini qawaid fikih, tapi itu bukan pembahasan kita saat ini. Kita sekarang membaca kitab al-usul min ilmi usul. Barakallahu fikum. Dasar-dasar pokok berkaitan masalah ilmu usul. Ilmu usul yang diinginkan sini ada usul fikih. Paham ya? Bagaimana caranya seorang hamba atau seseorang itu bisa mengeluarkan hukum syar'i, hukum syariat dari apa? Dari sumbernya. Paham ya? Misalkan kita ditanya orang, misalkan, orang-orang Yahudi dan Nasrani itu kafir enggak? Kafir. Mereka kekal enggak neraka? Kekal. Dalilnya mana? Dalilnya mana? Nah, ini perlu ilmu usul itu biar mengetahuinya. Dengan wawasan yang ada pada dia akan menyimpulkan. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina kafaru min ahlil kitab. Ahlul kitab al-yahud dan nasara. Kafir enggak? Kafir. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab al-yahud dan nasara. Wal musyrikin fi nari jahannam, mereka dalam neraka jahannam khalidina fiha, kekal di dalamnya. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya fungsi mempelajari ilmu usul adalah barakallahu fikum bukan untuk bermegah-megahan atau bukan untuk berbangga-bangga, namun tujuan fungsinya adalah barakallahu fikum, buahnya atau hasilnya adalah agar seorang itu sampai atau bisa mengetahui mengenal hukum-hukum syariat beserta dalilnya. Tahu salahnya? Barakallahu fikum. Kemudian terkadang juga orang bingung juga, misalkan wala taqrabuz zina, dan jangan sekali-kali kalian mendekati perzinaan. Larangan di sini kan larangan mendekati. Berarti kalau berzina sekalian tidak masalah. Ini keliru juga pemahamannya. Terus bagaimana? Larangan mendekati ini menunjukkan bahwasanya mendekati ada dilarang, apalagi melakukannya. Paham ya? Maksudnya ya, yang ringan ada dilarang, apalagi yang berat. Paham ya? Lebih dilarang lagi gitu loh. Mendekati kan ringan itu, dilarang apalagi yang berat, berzina sekalian, itu justru lebih dilarang. Paham ya? Itu nanti bisa masuk dalam kias. Paham ya? Dikiaskan. Sifat-sifat mendengar, melihat bagi makhluk ada sempurna, apalagi bagi Allah Ta'ala lebih sempurna lagi. Kiasul awlawi. Paham ya? Itu masuk dalam kias, nanti bab yang agak akhir-akhir nanti disebut masalah kias. Paham maksudnya ya? Bab masalah kias, barakallahu fikum. Kita lihat sini mengenai muqaddimah muallif, beliau menyatakan di sini muqaddimatul muallif. Pembukaan yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kitab apa ini? Al-Usul min ilmi al-usul, yaitu dasar-dasar pokok yang membahas masalah ilmu usul fikih. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama taslima. Amma ba'd, kata beliau, Fahadi risalatun mukhtasaratun fi usulil fiqhi. Ini adalah sebuah risalah yang ringkas. Yang namanya ringkas itu bagaimana, Akh Fauzan?
Ringkas sesuai dengan namanya, ringkas. Enggak terlalu tebal sekali. Kalau mau tebal baca syarahnya. Ini syarahnya tebal sekali kayak gini. Nah, paham ya? Selesainya kapan? Wallahu a'lam. Paham ya? Yang jelas, nah kalau mau tebal baca syarahnya. Tapi yang kita baca sekarang adalah risalah yang ringkas fi usul fikih, yang membahas masalah dasar-dasar pokok masalah fikih. Nah, yang fungsinya apa tadi fungsinya? Fungsinya ketika orang itu bisa barakallahu fikum setelah mempelajari ilmu fikih, ilmu usul fikih ini fungsinya apa? Seseorang bisa mengambil istinbat, mengambil barakallahu fikum hukum dari apa? Dari sumbernya. Nah, hukum-hukum syariat dari sumbernya itu Al-Qur'an Sunnah. Nah, ambil istinbat. Katabnaha ala wifqil manhaji al-muqarrar lis-sanah tsalitsah tsanawiyah as-sanawiyah fil ma'ahid al-ilmiyah wa samainaha al-usul min ilm usul. Yang aku menulisnya berdasarkan barakallahu fikum bertepatan dengan barakallahu fikum metode dan prinsip pelajaran yang ditetapkan pada tahun ketiga. Tahun ketiga di dalam fil ma'ahid al-ilmiyah, pada ma'had-ma'had yang diajarkan di sana ilmu. Waktu itu beliau mungkin mengajar di sebuah ma'had gitu ya. Wasamainaha, dan aku menamakan dengan al-usul min ilmi usul. Paham ya? Barakallahu fikum. Seperti itu. As'alullaha an yaj'ala 'amalana khalisan lillah nafi'an li ibadillah innahu qaribun mujib. Aku minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan amalan kami ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bermanfaat bagi hamba-hamba Allah taala. Sesungguhnya Allah taala zat yang maha dekat dan mengabulkan doa. Al-Muallif. Paham ya? Itu mukadimah yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau menyebutkan sini halaman yang ke-7 itu usulul fikhi. Usul fikih. Sebelum kita membahas usul fikih ini barakallahu fikum, tentunya kita perlu mengetahui sumbernya apa sih ilmu usul ini. Sumbernya ilmu usul ini adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah serta barakallahu fikum bahasa Arab. Sumber untuk ilmu usul ini adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah dan bahasa Arab. Paham ya, itu diantaranya. Paham ya maksudnya ya? Karena nanti ada kaidah bahasa Arab, al-aslu fil amr yadul wujub. Bahasa Arab enggak itu? Bahasa Arab. Kemudian juga kaidah-kaidah yang lainnya. Sumbernya dari Al-Qur'an dan As-Sunnah serta bahasa Arab tadi. Hasilnya yang dibuahkan apa hasilnya? Atau nisbahnya kepada mana ilmu usul ini? Nisbahnya ilmu usul ini kepada ilmu-ilmu syar'inya. Fungsinya tadi itu fungsinya agar seorang itu bisa mengeluarkan, bisa beristinbat, mengambil hukum, barakallahu fikum, hukum-hukum yang syariat ini beserta dalil-dalilnya. Paham maksudnya? Itu barakallahu fikum. Kemudian barakallahu fikum, kemudian yang dibahas dalam masalah ilmu usul ini nanti adalah diantaranya adalah apa? Barakallahu fikum, bagaimana penyebutan tentang hukum-hukum taklifiyah. Sebutkan juga nanti taklifiyah itu pembebanan syariat ini. Ada mubah, ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang haram. Paham ya? Ada yang mubah. Itu semuanya akan kita bahas satu persatu insyaallah taala. Nah, kemudian siapa yang pertama kali meletakkan ilmu usul ini? Barakallahu fikum, wallahu alam, yang masyhur pertama kali sebagaimana diucapkan sebagian para ulama dan juga beliau sendiri nanti adalah Al-Imam Syafi'i. Al-Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i Muhammad bin Idris Abu Abdullah Asy-Syafi'i. Namanya siapa? Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Itu yang pertama kali. Kemudian saya sebutkan dengan perintah siapa? Ada yang mengatakan dengan perintahnya atau dengan isyarah atau bimbingan atau anjuran dari siapa? Dorongan dari Abdurrahman bin Mahdi. Abdurrahman bin Mahdi barakallahu fikum. Itu sebagian mereka mengatakan seperti itu. Namun khulasahnya barakallahu fikum, kita cukup mengetahui siapa sih pertama kali meletakkan ini ilmu usul ini, ya sesuai dengan apa yang disebutkan beliau nanti, yaitu Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Abu Abdullah. Tapi soalnya, barakallahu fikum, karena kaidahnya apa kaidahnya? Semua imam madzhab, imam yang 4 itu semua kunyahnya Abu Abdullah kecuali siapa? Imam yang 4 itu semuanya kunyahnya Abu Abdullah kecuali siapa? Kecuali siapa? Semuanya Abu Abdullah? Katanya ya, semua imam 4 itu, imam madzhab ada 4. Semuanya kunyahnya Abu Abdullah kecuali siapa? Ada 1. Kecuali siapa, Fauzan? Abu Hanifah. Abu Hanifah. Paham ya? Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Abu Abdullah Malik bin Anas Imam Darul Hijrah, Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal, Abu Hanifah yang beda sendiri.
Paham ya? Itu kaidahnya dihafal itu. Nah, bahasanya imam yang 4, imam madzhab semua kunyahnya Abu Abdillah, kecuali siapa? Kecuali Abu Hanifah. Namanya siapa namanya? Abu Hanifah? Abu Hanifah? Nu'man bin Bashir. Nu'man bin siapa? Nu'man bin Thabit. Paham ya? Nu'man bin Thabit itu namanya Abu Hanifah. Paham soal itu ya? Nah, ini Imam Syafi'i. Salah seorang imam yang 4 tersebut, Imam Syafi'i. Nah, barakallahu fikum, beliau adalah yang meletakkan ilmu usul ini. Nah, barakallahu fikum ya Allah. Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Mahfuz salah ya? Na'am. Kemudian barakallahu fikum wa hafizakumullah. Naam. Penisbahan ilmu usul ini sudah kita sebutkan, ada penisbahan kepada ilmu-ilmu syar'iyah, ilmu-ilmu yang syar'i yang perlu kita mempelajarinya. Fungsinya adalah apa? Agar seorang itu semakin mapan dan juga memiliki kemampuan mengambil apa? Istinbat, mengambil hukum, hukum syar'iyah yang bersumber dari dalilnya. Paham soalnya? Seperti tadi yang sebutkan tadi. Nah, dalam Al-Qur'an ada perintah, ada larangan. Nah, kita memiliki apa? Dasar di situ. Memiliki kaidah yang harus kita pelajari, yaitu apa? Al-aslu fil amri yadullu 'alal wujub. Hukum asal perintah menunjukkan wajib. Itu kaidah sudah. Kemudian al-aslu fil nahyi yadullu 'ala tahrim. Pada asalnya, hukum asalnya namanya larangan itu menunjukkan apa? Haramnya perbuatan. Paham ya insyaallah ya? Ayo, nah. Kita masuk saja. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala usul fikhi. Usulu al-fikhi. Nah, dasar-dasar fikih. Dari sini ta'rifu pengertiannya. Usul fikhi yu'arraf bi'tibarain. Lafaz usul fikih itu didefinisikan dengan dua sisi. Paham ya? Didefinisikan dengan dua sudut pandang itu. Ada memiliki dua definisi gitu loh. Apa itu usul, apa itu fikih gitu maksudnya nanti. Paham ya? Nah, maksudnya bagaimana maksudnya? Maksudnya dengan dua sudut pandang. Al-awwal, sudut pandang yang pertama, bi'tibari mufradai, ditinjau dari apa? 6 dua bagian kalimat tersebut. Kalimat apa? Usul dan fikih. Paham belum ini? Usul itu apa, fikih itu apa? Nah itu. Itu yang dimaksud dengan dua sudut pandang itu. Nah, barakallahu fikum. Paham soal itu ya? Apa itu usul, apa itu fikih? Bi'tibari mufradai, ay bi'tibari kalimati usulin wa kalimati fikhin. Ditinjau, didefinisikan dari sudut pandang apa itu kata usul dan apa itu kata fikih. Usul itu apa, fikih itu apa gitu maksudnya. Ayo, karena usul fikih itu susunan apa? Mudhaf, mudhaf ilaih. Usul itu mudhaf, fikih mudhaf ilaih itu. Paham salah ya? Kita lihat situ. Fal usulu jam'u aslin. Usul itu jamak daripada asl. Apa sih aslun itu? Apa aslun itu? Wa huwa ma yubna alaihi ghairuhu. Yang mana asal itu adalah sesuatu yang dibangun di atasnya yang lainnya. Pondasi berarti kan? Pondasi. Paham ya maksudnya ya? Nah, jadi ternyata asal, sumber, pondasi, pokok pembahasan, asal juga itu semuanya. Maknanya sesuai dengan konteks dan juga siyaknya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Dari sini wa huwa ma yubna alaihi ghairuh, yaitu asal itu adalah sesuatu yang dibangun di atasnya yang lainnya. Seperti pondasi rumah. Rumah itu butuh pondasi enggak? Pondasi yang paling bawah itu tadi. Dibangun di atas pondasi itu dengan apa? Kemungkinan yang banyak sekali. Bisa dibangun di atas dengan batu bata merah, bisa dibangun di atas dengan batako, bisa juga dibangun dengan apa? Bata ringan dan semisalnya, atau batu ringan ya, yang warna putih itu, macam-macam. Nah, itu pondasi yang bawah tadi itu. Kalau pondasinya tidak kuat, bangunannya atas biasanya roboh. Paham ya? Enggak kuat juga. Nah, itu namanya asl. Wa min dzalika aslul jidar. Di antaranya yang menggunakan lafaz asl itu adalah aslul jidar. Pondasi sebuah tembok, wa huwa asasuhu, yaitu pondasinya. Tembok yang kita saksikan ini, ada pondasinya enggak, Mat? Ada pondasinya enggak? Mana pondasinya? Tembok yang kita lihat sekarang yang telah berdiri ada pondasinya enggak? Di mana pondasinya? Paling bawah. Itulah namanya pondasi. Paham ya? Yang paling kuat. Di sana nanti ada yang namanya rukun. Perlu perhatikan, rukun itu lebih kuat lagi. Karena rukun huwa janibus syai' al-aqwa. Karena rukun itulah bagian sesuatu yang paling kuat. Paham ya? Rukun itulah bagian sesuatu yang paling kuat. Barakallahu fikum. Oleh karena itu perlu diperhatikan. Jadi
Usul itu jamak dari asal yang maknanya ma yubna alaihi ghairuhu. Yang lainnya itu dibangun di atasnya. Itu namanya apa? Namanya adalah asal. Ini termasuk definisi yang paling bagus. Jadi hafal nanti ya. Bahwasanya asal itu maknanya adalah ma yubna alaihi ghairuhu. Nah, yang lainnya yang dibangun di atasnya atau sesuatu yang dibangun di atasnya yang lainnya. Nah, wa asasuhu wa aslu syajarah. Dan asas atau pondasi sebuah pohon alladzi yatafarra'u minhu aghsanuha. Perhatikan itu. Wa aslu syajarah, dan asal atau sumber pondasi sebuah pohon adalah apa? Adalah yatafarra'u minhu aghsanuha. Yang adalah ada sesuatu yang ranting-rantingnya bercabang darinya. Berarti apanya berarti? Pondasi pohon itu berarti? Batangnya atau akarnya? Akar, kemudian dari akar tersebut apa? Di atasnya batang tersebut. Nah, batang itulah nanti bercabang apa? Ranting-rantingnya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Qala Allah Ta'ala berfirman, "Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah ka syajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama." Alam tara, bukankah engkau melihat bagaimana Allah Ta'ala telah memberikan sebuah permisalan, sebuah kalimat, sebuah ucapan yang bagus. Sebuah kalimat yang bagus bagaikan atau seperti pohon yang bagus pula. Yang pohon yang bagus bagaimana? Asluha sabitun, yang mana barakallahu fikum, pohon yang bagus itu akarnya atau pondasinya itu menetap di dalam bumi. Wa far'uha bis sama, kemudian cabang-cabangnya menjulang ke arah langit. Paham itu ya? Nah, barakallahu fikum. Ini menunjukkan syahidnya, mana syahidnya? Asluha sabitun itu. Paham ya? Asasuha maksudnya. Asasuha sabitun. Paham ya? Yang paling kuat, kokoh itu. Nah, karena pohon kalau nggak ada akarnya, yang akarnya tersebut masuk kemana-mana itu melalui selah-selah yang kecil, kuat nggak pohonnya? Kuat. Nggak ada akarnya kuat gimana? Nggak kuat. Paham ya? Kalau nggak ada akarnya nggak kuat. Nah, Allah Ustaz. Ayo, perhatikan itu mana usul ya? Usul jamak dari aslun. Nah, aslun maknanya ma yubna alaihi ghairuhu. Nah, sesuatu yang dibangun di atasnya yang lainnya. Nah, paham salah ya? Ewa. Maksudnya bagaimana? Maksudnya sekarang kitab ini kan usul fikih. Berarti dibangun dari kaidah-kaidah usul tersebut perkara-perkara yang lain. Dibangun dari kaidah al-asl fil amr yadullu 'ala wujub. Hukum asal sebuah perintah menunjukkan wajib. Nah, dibangun dari kaidah ini berarti apa? Wajibnya beribadah misalkan. Dengan dalil berarti wa'budullaha misalkan. Beribadahlah kalian kepada Allah Ta'ala. Wajib enggak hukumnya? Wajib. Tahunya dari mana wajib? Al-asl fil amr yadullu 'alal wujub. Paham ya? Hukum asal sebuah perintah menunjukkan wajib. Berarti kita ambil pendalilan dari situ. Paham ya? Barulah kita tahu mengeluarkan apa? Mengeluarkan hukum syariat dari dalilnya. Paham ya? Dengan kaidah tadi. Sekarang fikih. Wal fiqhu lughatan. Sedangkan fikih secara bahasa al-fahm. Perhatikan, fikih secara bahasa al-fahm. Orang yang pintar fikihnya faqih julukannya. Paham ya? Faqihun. Nah, sehingga di antaranya doanya Rasulullah kepada siapa? Abdullah bin Abbas, Abu Abbas, mufassirus sahabah. Apa doanya? Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, ajarilah Abdullah bin Abbas dalam atau pahamkanlah dia Abdullah bin Abbas dalam masalah agama, dan ajarilah ilmu ta'wil, ilmu tafsir. Paham ya? Jadi al-fiqh lughatan ada al-fahm. Ulan ini fakih ya ulan ini. Paham enggak misalnya ulan ini? Paham enggak? Paham ya? Nah, man yuridillahu bihi khairan yufaqqihullahu fid din. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Hadisnya siapa ini? Hadisnya siapa ini? Bismillah. Akh Fauzan, Akh Sufyan, Akh Muhammad, Akh belum. Hadisnya Muawiyah bin Abi Sufyan. Rawahul Bukhari Muslim. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Ta'ala kehendaki pada seorang itu kebaikan, maka Allah Ta'ala akan pahamkan dia dalam perkara agama. Berarti yufaqih, yufahim. Yufaqihu yufahimu. Paham ya? Nah, paham maksudnya ya? Jadi al-fiqh lughatan al-fahm. Naam. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka memiliki mata hati tapi tidak digunakan untuk memahami dengannya. Paham belum salah ya? Naam. Berikutnya. Wa minhu qaulu ta'ala, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Nah, barakallahu fikum. Wahlul 'uqdatam min lisani, dan uraikanlah ikatan-ikatan dari lisanku. Yafqahu qawli, agar mereka paham terhadap ucapanku. Nah, ucapan siapa ini? Ucapan siapa ini? Dalam Al-Qur'an itu siapa? Ya benar, Al-Qur'an, kalamullah. Lalu siapa? Nabi Daud alaihissalam, ya kan? Nabi Daud alaihissalam yang mungkin orang-orang apa? Nah, musuh-musuhnya itu mengejek itu loh, menghina ucapannya nggak bisa dipahami dan semisalnya. Paham ya? Nah, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, agar mereka memahami ucapanku. Ya yafqahu yafhamu. Paham ya? Yafqahu maknanya apa? Yafhamu. Naam, barakallahu fikum. Wastilah secara istilah, perhatikan fikih secara istilah apa? Ma'rifatul ahkami syar'iyyati al-amaliyati bi adillaha at-tafsiliyati. Perhatikan ini. Ilmu fikih secara istilah adalah mengetahui hukum-hukum syariat amaliyah yang berkaitan dengan amalan-amalan beserta dalil-dalilnya secara terperinci. Paham belum? Secara terperinci. Itu kan ilmu fikih seperti itu kan? Hukum daripada orang yang sholat tanpa taharah, hukumnya apa hukumnya? Hukumnya tidak sah. Salat tanpa taharah. Nah, mana dalilnya? Wah, mana dalilnya? Dirinci sih dengan ilmu fikih. Ya, akan terperinci nanti di situ. Dalilnya mana? Dalilnya la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salatnya salah seorang di antara kalian manakala berhadas hingga dia berwudu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, menunjukkan bahwasanya apa? Bahwasanya syarat sahnya salat adalah taharah tadi. Paham ya? Karena syarat itu di luar amalan, rukun di dalam amalan. Itu jangan keliru. Jadi ilmu fikih tadi ilmu apa? Ma'rifatul ahkam syar'iyyah, itu mengenal atau mengetahui hukum-hukum syariat ini al-amaliyah yang berkaitan dengan amalan bi adillatiha tafsiliyah, dengan beserta dalil-dalilnya secara terperinci. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, itu fikih. Fal muradu biqaulina ma'rifah, perhatikan ini. Yang diinginkan dengan ucapan kami ma'rifah ay al-ilmu wad-dhann. Karena yang namanya mengetahui itu ada dua kemungkinan, ilmu wad-dhann. Ilmu itu yakin berarti. Wad-dhann itu bisa jadi sangkaan-sangkaan. Ya enggak? Dzanantu fulanan qa'iman. Aku menyangka si fulan berdiri. Yakin enggak dia? Dengan sangkaan itu? Belum tentu yakin. Tapi kalau ilmu, karena al-ilmu bidayatul yakin. Ya kan, al-ilmu bidayatul yakin, wal jahlu bidayatus syak. Ilmu itu adalah permulaan daripada keyakinan, sedangkan kebodohan adalah permulaan daripada keraguan. Karena bodoh nggak tahu ragu dia. Jadi nanti ada tingkatan-tingkatan yang perlu diperhatikan ya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin telah merinci dalam awal-awal syarah daripada usul salasah. Bisa dilihat sana mengenai apa? Masalah idrak. Al-idrak, pengetahuan itu terbagi menjadi beberapa bagian. Pertama al-ilmu, kedua al-jahl, kemudian apa? Jahal itu terbagi dua, jahal murakkab sama jahal basit. Jahal murakkab itu jahal yang ganda, bertumpuk-tumpuk loh. Paham ya? Sudah enggak tahu, sok tahu gitu loh. Paham ya? Jahal murakkab itu. Paham ya? Kemudian jahal basit itu kebodohan yang wajar. Orang enggak tahu kan wajar. Misalkan belum pernah belajar misalkan. Nah, kemudian nanti ada dhon, ada syak, ada wahm. Paham ya? Wahmun. Nah, barakallahu fikum, ada waham, bedakan waham dengan wahmun. Kalau wahamun itu ghalatun. Waham itu ghalatun, ghalat keliru. Tapi kalau wahmun, wahm. Wahm pasangan dari dhon tadi. Kalau dhon itu sangkaan yang kuat tapi kemungkinan benarnya besar gitu loh. Kalau wahm itu sangkaan kuat tapi kemungkinan salahnya lebih besar. Paham ya? Misalkan 1 tambah 1 berapa, Muhammad? Nah, itu namanya ilmu. Namanya ilmu, yakin kan dia? Yakin. Nah, kemudian kalau ada orang anak kecil belum pernah belajar, nggak tahu 1 tambah 1 berapa, nggak tahu. Namanya apa namanya? Jahil basit, bodoh yang wajar. Nah, orang besar udah sekolah, dia tanya 2 tambah 2 berapa? 2 tambah 2 itu 5. Udah nggak tahu, sok tahu misalkan gitu ya. Itu namanya jahil apa? Murakkab. Paham ya? Jahil yang ganda itu, bodohan yang ganda bertumpuk-tumpuk itu loh. Udah nggak tahu malah sok tahu gitu loh. Paham ya? Kemudian barakallahu fikum, yang syak itu ragu. Ada syak ini ragu. Contohnya bagaimana? Contohnya 1 tambah 1 berapa? 1 tambah 1 itu kalau enggak 2 3. Ragu dia. Ragu alam kalau 1 tambah 1 itu kalau 2 kayaknya 2 gitu. Dia enggak nyebutan 3. 1 tambah 1 kayaknya 2. Tapi ragu dia enggak yakin. Itu namanya syak. Paham ya? Namanya syak ya. 1 tambah 1 berapa? 1 tambah 1 2, yakin. 1 tambah 1 berapa?
Nggak tahu. Itu kalau anak kecil berarti jahil apa? Jahil basit. Kemudian kalau orang besar 1 tambah 1 berapa? 1 tambah 1 itu 5. Nah, ini jahil murakkab nanti. Ayo, yang ragu bagaimana? 1 tambah 1 berapa? 1 tambah 1 itu kayaknya 2. Nggak yakin dia. Ini namanya syak. Don perhatikan sekarang. Kalau don contohnya 1 tambah 1 berapa? 1 tambah 1 kalau enggak 2, 3. Itu. Jadi dia kemungkinan benarnya apa? Kemungkinan benarnya apa? Lebih benar, lebih banyak, lebih besar itu loh. Kalau enggak salah 2. Enggak ragu dia kan? Kalau enggak salah 2. Tapi belum yakin. Harus sangkaan saja. Tapi kemungkinan benarnya apa? Besar. Medon. Kalau waham bagaimana? 1 tambah 1 berapa? 1 tambah 1 itu kalau enggak salah 3. Nah, kemungkinan apa nih? Kemungkinan salahnya lebih besar, ini namanya waham. Yang paling bagus yang mana? Ilmu. Idrakus syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Mengetahui sesuatu berdasarkan hakikatnya. Itu namanya